Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Ya. Oke, selamat siang Pak Andi. Selamat siang. Kabarnya hari ini? Lumayan sehat. Lumayan sehat ya. Aduh, ada apa nih? Kira-kira tiba-tiba nih ke ruangan saya nih. Ada sedikit sih Pak keluhan di kelas rasanya. Iya. Jadi keluhan apa nih? Saya merasa kurang berhasil mengajar Pak. Waduh. Kenapa nih bisa kurang berhasil nih kira-kira? Ya kayaknya anak-anak tuh cuek aja gitu Pak. Pada saat kamu belajar apa Iya. gitu ya? Jadi asik sendiri gitu ya? Iya. Oh iya. Jadi Pak Andi pada siang hari ini ketemu saya ini hambatan dalam pembelajaran. Iya Pak, betul. Terus kira-kira nanti nih setelah kita lakukan ini nih apa namanya pembahasan kali ini apakah yang diharapkan Pak Andi nanti apa penyelesaiannya gitu? Saya sudah melaksanakan metode drama, kemudian ada diskusi. Tapi rasanya masih belum maksimal. Belum maksimal ya? Belum maksimal. Jadi tujuan Pak Andi pada siang hari ini jadi pengen ketemu saya ini pengen ngobrol-ngobrol ya. Iya betul Pak. Betul Pak. Oke, jadi kira-kira nih solusi yang akan diterapkan oleh Pak Andi nantinya nih dalam supaya proses pembelajaran Pak Andi itu berhasil gitu ya. Kira-kira apa nih rancangan pertama nih? Karena saya belum tahu nih apa masalahnya gitu kan. Iya. Masalah anak itu tidak aktif dalam belajar. Apa nih kira-kira? Kalau menurut Pak Andi lah. Saya rasa mereka itu memang kurang bersemangat. Mungkin mereka ada beban belajar sebelumnya dengan guru, mungkin tugas di rumah atau di sekolah. Jadi saya ingin mereka itu saat belajar menghilangkan dulu beban-beban pikiran mereka, mungkin dengan ice breaking dulu. Oh iya, betul. Pertama ya. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa mencoba hal yang baru ya, Andi supaya menyegarkan anak sebelum belajar pelajaran Pak Andi ya. Iya. Oh, Pak Andi belajar apa ya? IPS Pak. Oh, IPS. Iya. Pengetahuan sosial. Nah, dari pengamatan Pak Andi nih, kira-kira dari nilai rentang 1 sampai 10, kira-kira murid Pak Andi di kelas ini rata-rata mendapatkan poin berapa lah kalau dalam proses pembelajaran Pak Andi? Dari rentang 60 ya? Oh, 60. Baik. Perlu tidak satu HIB agar kira-kira mencapai nilai dari rentang 1 sampai 10 tadi ya? 50 tadi ya? Kira-kira perlu tidak langkah-langkah yang baru supaya murid Pak Andi itu mencapai nilai 10 gitu? Kira-kira perlu tidak? Perlu sudah. Perlu ya sebenarnya. Kira-kira secara runtun nih, apalah yang akan dilakukan Pak Andi selain speaking tadi ya, selain membuka suasana yang nyaman dalam proses pembelajaran, kira-kira gimana tuh cara Pak Andi atau ide yang ada sekarang lah kira-kiranya, atau sudah pernah menggunakan ide sebelumnya apa gitu yang lebih sederhana? Rencana saya ingin agar mereka itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran Pak. Mungkin dengan metode diskusi. Oke, yang pertama diskusi ya. Diskusi kelompok biar terlibat gitu. Kalau Ya. seandainya ceramah kan monoton, Ya. hanya mungkin dua arah, itu pun hanya beberapa orang mungkin yang berpartisipasi. Kemudian yang kalau kedua ada satu kedua selain kelompok. Kayaknya memang harus praktek Pak di kontekstual. Oh, kontekstual ya. Ya, Jadi ada harus beberapa prakteknya. materi yang menghubungkan langsung ke dunia mereka. Oh iya. Ya.
berarti ada dua pilihan ya. Ini pertama mungkin berbagi kelompok gitu ya, kemudian yang kedua memang harus ada mata pelajaran PADI yang berhubungan dengan kehidupan mereka di luar jam pelajaran tersebut, gitu ya, biar mengasihkan. Nah, ini jika ada nih dari dua solusi ini ya, jika ada kendala nih dari dua solusi ini, bagaimana nantinya yang Pak Andi lakukan? Dua solusi ini sudah diterapkan sama Pak Andi nih. Kira gimana Pak Andi? Kalau dua-duanya ini tidak bisa membuka pikiran mereka di kelas saat Pak Andi mengajar mereka. Nah ini yang jadi bahan pikiran saya Pak. Oh iya. Mau mencari solusi mungkin. Tapi saya usahakan nanti ke depan saya rencana mau mencari strategi baru lah, metode yang lain seperti itu. Oke, misalnya mungkin membuat animasi dari Canva mungkin gitu ya, lebih mengasihkan gitu ya pembelajaran. Oke, dari dua tadi kira-kira nih untuk mewujudkannya dalam kegiatan belajar mengajar yang baik nih. Tadi kan hanya sepintas ide gitu kan. Nah, tapi ide ini belum dicoba gitu kan, masih rencana. Nah, kira-kira ini sudah tercapai, sudah berhasil gitu kan dengan ide ini. Kira-kira untuk mewujudkannya agar lebih baik lagi gimana? Dalam pengembangan dua ide tadi, kira-kira gimana? Ini kan baru rencana ya? Ya, rencana. Jika ini sudah berhasil gitu. Ya, untuk mewujudkan lebih baik lagi itu bagaimana? Apakah Pak Andi perlu orang membantu atau dukungan dari kawan-kawan dari sekolah atau rekan sejawat Pak Andi di sekolah bagaimana? Saya sangat mengharapkan dukungan Pak dari rekan sejawat, dari pimpinan, dari kepala sekolah, gitu Pak. Karena untuk melaksanakan kegiatan praktek tentunya kita kan tidak bisa terlibat sendiri, maksudnya harus melibatkan guru lain. Oh iya, betul. Kan kebijakan yang ada. Jadi pada kesimpulannya kedua rencana tadi yang dilakukan oleh Pak Andi, ide tadi mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak Andi, dengan tentunya dukungan dari rekan sejawat sekolah dan memang juga dari Pak Andi gitu kan. Nah, kira-kira berapa lama nih Pak Andi untuk mengembangkan, untuk mewujudkan itu kira-kira untuk Pak Andi? Mungkin sekitar sebulan Pak. 1 bulan ya? Iya, minimal itu Pak. Minimal. Itu dengan alasan apa gitu kira-kira? Kenapa harus 1 bulan? Karena pertimbangan saya 1 bulan itu kan 4 kali pertemuan lah sekali satu kelas itu kan. Jadi tahapan pertama, tahapan kedua kita lihat dulu perkembangan anak. Kalau seandainya ada perubahan kita lanjutkan. Gitu. Oh iya, baik. Jadi udah ada temponya ya, berarti 1 bulan ya. Oke. Menurut Pak Andi nih, ada nggak kira-kira seseorang atau yang membantu kemitraan ya nanti pada saat Pak Andi menerapkan dua ide tadi? Jadi ada tidak teman atau kemitraan Pak Andi untuk menerapkan dua ide tadi dalam proses pembelajaran supaya anak itu lebih berhasil melihat ya, istilahnya lebih berhasil mengikuti pelajaran itu. Ya Pak Andi, ada nggak kira-kira mitra atau teman yang menggabungkan idenya dengan Pak Andi? Belum ada. Setidaknya nanti kalau saran saya mungkin bisa dengan rekan satu mapel mungkin ya Pak Andi ya. Nah, kolaborasi dengan rekan satu mata pelajaran Pak Andi itu PS ya. Itu untuk ide supaya menerapkan ide Pak Andi itu berhasil ya. Nah, jadi rangkuman untuk hari ini Pak Andi bagaimana nih? Udah kita adakan percakapan nih. Apakah udah terbuka pikirannya nih kira-kira untuk mengembangkan idenya gitu? Alhamdulillah udah. Ya. Jadi bayangan ya. Jadi nanti secara kesimpulannya bahwa Pak Andi sudah mulai memahami, sudah mulai merencanakan dan tahu kapan rencana itu dimulai, kemudian kapan butuh waktu berapa lama gitu kan untuk supaya rencana itu berhasil. Tentunya saran dari saya nanti tetap melaksanakan pengembangan dua ide tadi setidaknya berkolaborasi dengan satu guru atau pelajaran. Gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Andi atas kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan
kolaborasi kita bisa melanjutkan banyak. Oke, terima kasih Terima kasih Pak. ya, Pak. Ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Andi Aksa. Saya guru mata pelajaran IPS di sekolah SMP Negeri 1 Putus Sibau, Kabupaten Kapuasulu. Kita sebelumnya mendapatkan beberapa keluhan dalam proses pembelajaran di kelas. Alhamdulillah dengan adanya kolaborasi ini dengan Bapak Oscar, beliau telah memberikan saya jalan, menimbulkan ide yang membuat saya bisa berpikir untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, dan insya Allah akan saya terapkan di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Oscar selaku sebagai coach saya di hari ini. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Kapuasulu ini. Saya berharap proses ini terus berjalan karena menurut saya ini sangat penting bagi saya mengembangkan proses pembelajaran yang lebih baik di masa depan.